Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Rahayu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera, selamat malam. Sahabat Alam Roso, kali ini, pada malam hari ini, saya akan bercerita tentang sesajen. Bagaimana kita menyikapinya tentang masalah sesajen. Karena setiap manusia itu mempunyai adat dan budaya. Sedangkan sesajen itu mulai dari nenek moyang. Itu sudah ada yang namanya sesajen. Bahkan sesajen itu adalah bentuk penghormatan. Karena kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita itu berdampingan dengan alam. Dan alam itu ada makhluk selain kita. Jadi setiap manusia itu diperlukan penghormatan. Sejak zaman dahulu kala itu namanya sesajen itu bahkan ramai sekali. Sedangkan pada saat ini sesajen itu hampir punah. Bahkan setiap desa itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu masih waktu saya kecil, itu masih banyak bentuk penghormatan. Seperti orang mau tanam padi, buat rumah, bahkan hajatan, itu menggunakan sesajen. Seperti bercocok tanam, bahkan mau panen pun itu menggunakan sesajen. Sedangkan sesajen itu asal usulnya dari mana, itu tidak ada yang tahu. Dari daerah sini, bahkan dari pulau ini, itu tidak ada yang tahu. Karena yang tahu tetap alam dan Sang Pencipta. Sesajen itu bukan bentuk penyembahan, tapi bentuk penghormatan terhadap nenek moyang, penghormatan terhadap leluhur. Setiap manusia di dunia ini itu pasti punya keyakinan sendiri-sendiri. Kita sebagai manusia harus saling menghormati setiap keyakinan yang ada di daerah masing-masing. Bahkan sesajen itu bukan musyrik. Memang ada sebagian orang itu sesajen itu ada yang mengatakan itu musyrik. Tapi bahkan setiap orang yang berkata tentang musyrik, itu musyrik yang bagaimana, itu ditanya dia tidak akan tahu. Musyrik itu kan bagi orang yang berkata musyrik, sedangkan musyrik bagi yang berkata ditanya pun tidak tahu. Musyrik itu apa? Aslinya kalau dibilang musyrik itu ya benci sama tetangga, sama keluarga. Itu yang dinamakan musyrik, itu bagi saya pribadi gitu. Kemungkinan besar yang berkata musyrik itu pengertian tentang pengetahuan itu kurang luas dan kurang dalam. Karena sebelum siapapun, siapapun sebelum bilang kata musyrik itu harus dipikir-pikir dulu. Sedangkan di ajaran apapun itu
pasti ada bentuk penghormatan. Kita sebagai manusia menjalaninya dengan keyakinan masing-masing aja. Jangan saling menyalahkan satu sama lain, karena semua itu sama. Kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Bahkan makhluk-makhluk di sekitar kita itu juga sama-sama ciptaan Tuhan. Kita saling menghormati. Bahkan penghormatan itu lebih baik daripada kita membenci orang yang menghormati. Manusia itu perlu penghormatan. Kalau kita menghormati orang lain, pasti kita dihormati. Kita sebagai manusia ini memang banyak cerita di alam ini. Di mana-mana itu ada cerita antar keyakinan si A atau si B itu saling menyalahkan. Itu tidak baik bagi saya, karena semua itu sama. Kita sama di hadapan Tuhan. Tinggal kita bagaimana cara tingkah laku kita untuk memilih. Kalau kita memilih yang baik, otomatis Tuhan itu pasti suka. Cuma gitu aja. Kalau kita memilih yang jelek, pasti Tuhan tidak akan suka kepada kita. Kita semuanya itu mempunyai keyakinan yang berbeda. Tapi pada dasarnya, dasar dari suatu keyakinan itu pasti adalah tujuan kebenaran. Dan kita memilih kebenaran, bahkan itu pun kita tidak tahu di mana letak kebenaran. Kalau masalah sesajen, saya ulangi lagi, itu adalah sebuah penghormatan. Karena sesajen bukan sesembahan, tapi bentuk penghormatan terhadap leluhur, terhadap nenek moyang kita. Kita menghormati keyakinan orang lain, bahkan tidak akan merubah keyakinan kita. Cukup sampai di sini, sahabat Alam Roso. Cuma itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kami tidak akan membawa Anda untuk percaya, karena kami hanyalah manusia biasa. Kami hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Rahayu, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera, selamat malam.